Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Subagja. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan ke paket soal 2 khusus untuk persiapan UTBK Saintek mata pelajaran biologi gitu ya. Baik, saya sudah siapkan soalnya yang akan dibahas hari ini. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang memang di tahun ini bersiap untuk melakukan tes gitu ya, mengikuti UTBK. Baik, tidak lama langsung saya bahas saja soal tahun 2018 gitu ya. Kalau kemarin kita sempat bahas tahun 2020. Nah, ini dia UTBK tahun 2018 kita akan bahas gitu ya. Baik, di soal pertama teman-teman di sini disebutkan bahwa jaringan pada pohon mangga yang telah dilukai akan mengalami penyembuhan alami katanya karena dipengaruhi oleh hormon. Oke, ini kata kuncinya teman-teman, di sini ada kata kunci penyembuhan alami gitu ya. Kalau penyembuhan alami itu otomatis langsung ke ke hormon, menuju ke hormon yang memang sudah pasti gitu ya. Nah, ketika kita berbicaranya auksin, oke, ini dia auksin, maka konsep dari auksin itu dia dominansi apikal gitu kan ya. Dominansi apikal. Jadi yang menyebabkan tumbuhan tambah tinggi gitu ya. Itu dia. Terus dia yang menyebabkan dia sensitif juga terhadap cahaya, yang menyebabkan ketika terkena cahaya si auksin ini ada kecambah yang arah tumbuhnya itu menuju ke arah cahaya. Nah, itu kenapa? Sebab auksin sensitif terhadap cahaya gitu ya. Nah, di sana juga berarti berperan sebagai pemanjangan sel gitu ya, pemanjangan sel gitu ya. Nah, terus ada juga yang merangsang kambium membentuk xilem dan phloem juga seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk giberelin gitu ya. Ini dia konsentrasinya dia ke perkecambahan, Jadi proses-proses perkecambahan ini dia fungsi utamanya adalah giberelin gitu ya. Nah, dia ke perkecambahan. Jadi perkecambahan pada biji. Yang selanjutnya ini yang menyebabkan tanaman-tanaman kerdil. Jadi ketika disemprotkan tuh giberelin, dia akan menjadi tanaman yang sudah mulai bisa tinggi gitu ya. Jadi normal kembali atau bahkan lebih tinggi. Bagaimana yang normal? Yang normal bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Ini dia. Terus dia juga mampu menyebabkan buah tambah besar gitu ya. Jadi tambah besar. Oke, terus yang ketiga asam absisat. Kalau asam absisat gitu ya, dia yang adaptasi terhadap lingkungan yang ekstrim. Jadi contohnya itu misalkan penutupan stomata untuk mengurangi penguapan gitu ya, stomata. Terus absisi pada daun gitu ya, absisi pada daun atau pengguguran daun misalkan pada tumbuhan jati gitu ya. Oke, terus asam tromalin ini adalah jawabannya gitu ya. Dia yang menyembuhkan luka secara alami. Terus kaulokalin ini adalah organogenesis. Kaulokalin dia organogenesis pembentukan organ apa? Yaitu kaulo atau kita namakan dengan batang gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Baik, nomor 2 teman-teman, Rosa sinensis katanya dapat menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan penyerbukan karena dibantu oleh bagian apa? Oke, berarti kan proses penyerbukan itu dia terjadi pada bunga kalau dia tumbuhan gitu ya. Maka konsep dari bunga teman-teman gitu ya. Maka konsep dari bunga itu nanti ada yang disebut sebagai bagian-bagian bunga gitu ya. Yang pertama ada periantum gitu ya. Jadi saya tulis dulu ada periantium. Ini dia bagian terpenting juga namanya itu, atau bahasa kitanya perhiasan bunga gitu ya. Oke, terus yang kedua, periantium atau perhiasan bunga juga memang ada macam-macamnya gitu ya. Ada juga corolla gitu kan ya. Ada calyx, ada corolla. Kalau calyx dia kelopak bunga
gitu ya, kelopak bunga. Kalau corolla dia mahkota bunga, gitu ya, mahkotanya. Terus nanti ada bagian yang kedua, ada yang namanya stamen. Ini organ reproduksinya, gitu kan ya. Nah, di dalam stamen ini nanti ada antera. Jadi kotak sarinya, juga ada filamen di tangkai sarinya, gitu ya. Terus kalau yang betinanya itu ada pistilum. Nah, bagian-bagiannya itu ada stigma. Stigma itu kepala putik, gitu ya. Terus ada stilus. Stilus itu tangkai putiknya. Terus ada ovari. Ovari itu bakal buah nantinya ya. Jadi bakal buah. Terus ada ovule. Ovule itu bakal bijinya. Nah, ini dia bagian-bagiannya. Nah, yang berperan di dalam proses penyerbukan, yang membantu proses penyerbukan, misalkan menarik serangga, gitu kan ya. Khusus pada Rosa sinensis ini ya, diminta Rosa sinensis. Dia adalah bagian yang sangat berwarna di bagian bunganya. Siapa? Yaitu korolanya. Jadi korola pada Rosa sinensis itu dia menghasilkan warna yang sangat menarik, yang membuat serangga mendatanginya, gitu ya. Jadi corolla itu mahkota ininya pada Rosa sinensis, gitu ya. Oke, sip. Pada tumbuhan-tumbuhan yang lain ada juga nanti kelenjar nektar yang menghasilkan madu, gitu ya. Nah, khusus di Rosa sinensis itu dia corollanya. Oke. Nah, nomor 3 itu ada soal mengenai apabila rambut lurus katanya adalah sifat resesif. Oke, kita tulis dulu ini perhitungan. Lurus itu dia resesif, gitu kan ya. Nah, rambut lurusnya dia resesif. Maka dari perkawinan dua orang tua yang keduanya keriting. Berarti kalau lurus resesif kita bisa tahu bahwa keriting pasti dia dominan, gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, tapi dikawinkan katanya orang tua heterozigot tapi keriting. Boleh kamu lambangkan, misalkan dikarenakan keriting dominan kasih lambang K besar, lurus dikarenakan resesif kasih lambang K kecil, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, kedua orang tua heterozigot dikawinkan, berarti K besar dengan K kecil disilangkan dengan K besar dengan K kecil. Ini dia parentalnya, gitu ya. Nah, kamu cari gametnya. Ini adalah 2 pangkat N, gitu kan ya. 2 pangkat N. N itu adalah sifat beda. Jadi sifat beda. Jadi 2 pangkat berapa? Ini ada beda, gitu ya. Ini 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 itu 2. Jadi 2 turunkan hurufnya K besar dengan K kecil. Nah, ini gametnya, gitu ya. Ini juga 2 pangkat 1. Berarti turunkan K besar dengan K kecil, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kamu cari F1-nya, kawinkan ini dengan ini, maka F1-nya itu adalah K besar K besar, ini dengan ini berarti K besar K kecil, gitu kan ya. Ini dengan ini sama, berarti K besar K kecil berarti ada 2. Terus ini dengan ini K kecil K kecil berbanding K kecil dengan K kecil, gitu kan ya. Nah, berarti kalau diminta keriting ada berapa? Keriting itu yang homozigot 1, yang heterozigot 2. Berarti jumlah yang keriting itu adalah ada 3. Ini dia keriting ada 3. Berarti sisanya yang ini adalah lurus. Lurus berarti ada berapa? Ada 1. 3 berbanding 1, gitu ya. Kalau dipresentasikan berarti yang ini 75%, yang ini adalah 25%, gitu. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah E, gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nomor 4. Oke, nomor 4 berikut merupakan contoh hasil bioteknologi kecuali katanya. Yuk kita akan jawab. Ini dia tentang bioteknologi, teman-teman, kecuali gitu. Hasil tapinya yang diminta ya. Awas ada yang memakai bioteknologi nih yang dimintanya konsentrasinya ke hasil, jangan ketipu, gitu ya. Jadi kecuali yang salah, gitu ya. Oke, domba cloning adalah hasil dari ini transplantasi inti. Transplantasi inti, gitu ya. Ini cloning berarti. Terus bayi tabung. Bayi tabung itu adalah bukan hasil tapi dia menggunakan, gitu ya. Menggunakan. Jadi di dalam prakteknya bayi tabung itu menggunakan bioteknologi modern. Bioteknologi
modern, tapi bukan hasil gitu ya. Modern dia menggunakan alat-alat gitu ya, alat-alat yang berkenaan dengan teknologi-teknologi yang sangat canggih gitu ya. Terus protein sel tunggal dia hasil dari bioteknologi konvensional gitu ya. Ini dia konvensional, dia hasil ini dia. Protein sel tunggal itu dari pengolahan chlorella gitu ya, alga chlorella gitu. Ini bisa. Kapas transgenik juga sama dari rekayasa genetik ini. Rekayasa genetik ini dia merupakan hasil dari rekayasa genetik, termasuk bakteri penghasil insulin dia juga rekayasa genetik. Berarti yang bukan hasil bioteknologinya kecuali adalah bayi tabung gitu ya. Ini nomor 4. Nomor 5, teman-teman, kita masuk ke nomor 5 itu tentang proses katanya pada peristiwa respirasi aerob, oksigen berperan di dalam proses apa? Oksigen gitu ya. Oke. Nah, oksigen itu teman-teman adalah perannya sebagai akseptor gitu ya. Akseptor elektron terakhir. Elektron terakhir. Terakhir gitu ya. Nah, akseptor elektron terakhir. Siapa? Akseptor elektron terakhir miliknya transport elektron gitu ya. Nah, di mana tempat terjadi transport elektron? Transport elektron itu adalah tempat terjadinya di kristal gitu ya. Nah, buat apa oksigen ini? Di transport elektron ini adalah terjadi chemiosmotik, pemanfaatan konsentrasi hidrogen gitu kan ya. Oksigen ini adalah sebagai akseptor, dia yang akan menangkap hidrogen yang dimanfaatkan tadinya untuk proses pembentukan ATP. Nah, hidrogen ini kan dikeluarkan lalu dibalikan lagi ke dalam tubuh mitokondria gitu kan ya. Dikeluarkan ke ruang antara lalu masuk lagi ke dalam matriks mitokondria. Nah, setelah hidrogen masuk lagi ke matriks mitokondria, maka kan terstimulus ATP sintetase untuk menyatukan ADP dan P jadi ATP. Nah, hidrogen sendiri ditangkap oleh oksigen yang nantinya akan berubah menjadi air gitu ya. Nah, milik siapa oksigen ini? Nanti dipakainya di transport elektron. Jadi nomor 5 adalah jawabannya D gitu ya. Oke. Nomor 6, teman-teman, jika dalam urin seseorang terdapat glukosa. Oke, di urin katanya ada glukosa. Oke, gitu ya. Nah, sedangkan ketika diidentifikasi ternyata dia tidak kelainan diabetes mellitus gitu ya. Dia tidak kelainan diabetes mellitus katanya. Maka kemungkinan yang terjadi kerusakan adalah berarti teman-teman, jika di urin seseorang ada glukosa, lalu dia memang tidak diabetes mellitus, berarti bukan karena insulin gitu kan ya. Berarti kita harus identifikasi yang namanya nefron gitu ya, atau ini bagian terkecil dari ginjal ya. Nanti nefron itu ada bagian-bagiannya. Nanti ada glomerulus gitu kan ya. Dia yang berperan sebagai filtrasi gitu ya. Nah, hasilnya apa? Nanti dia menghasilkan urin primer gitu ya, yang masih mengandung glukosa dan masih mengandung asam amino gitu ya. Jadi di sini ada di urin primer itu ada glukosa di dalamnya gitu ya yang masih bermanfaat bagi tubuh, ada juga asam amino gitu ya, asam amino. Nah, glukosa dan asam amino ini tenang nanti akan ditarik di mana? Di bagian yang ketiga yaitu TKP, tubulus contortus proximal. Di sini terjadi proses reabsorpsi. Nah, dia melakukan reabsorpsi siapa? Mereabsorpsi nutrisi yang lepas dari glomerulus. Siapa? Glukosa, asam amino gitu ya. Jadi terbentuklah nantinya jadi urin sekunder yang di dalamnya tidak ada glukosa dan tidak ada asam amino. Berarti jika di dalam urin seseorang ada glukosanya, berarti dia berkelainan reabsorpsinya. Di mana reabsorpsi itu? Di TKP gitu ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah C gitu ya. Lanjutkan satu lagi saya simpan di sini. Yang ketiganya itu nanti ada lengkung Henle dulu gitu ya. Boleh di lengkung Henle, boleh lah ya. Ada lengkung Henle, LH, lengkung Henle, dia reabsorpsi garam dan air. Reabsorpsi gitu ya. Garam juga air. Terus
Yang keempat ada TKD, tubulus contortus distal. Kalau yang ini dia augmentasi gitu ya. Dia merupakan adalah proses pembuangan sisa-sisa zat apa yang memang berlebih di dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk dibuang, dilepaskan gitu ya. Dilepaskan nantinya gitu. Setelah dilepaskan atau dibuang, nah itu nama prosesnya augmentasi dikarenakan kelebihan gitu ya. Oke, nantinya urinnya itu jadi urin sebenarnya masuk ke kolektipus dan diteruskan ke selanjutnya. Gitu ya. Oke, nomor 6. Nomor 7 teman-teman, ini adalah nomor 7 itu tentang katanya soalnya kompetisi antar individu dari spesies yang sama biasanya kurang kuat katanya jika dibandingkan dengan kompetisi antar individu. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Jika ada kompetisi yang melibatkan satu spesies yang sama, maka ingat sama kalian, dia pasti memiliki kompetisi yang kuat. Kenapa? Sebab dia memiliki kebutuhan yang sama. Ketika dia memiliki kebutuhan yang sama, misalkan memiliki jenis makanan yang sama, apa yang terjadi? Berarti bisa jadi di situ terjadi perebutan makanan atau kompetisinya sangat kuat, ya. Jadi salah ketika menyebutkan kompetisi antar individu dalam satu spesies biasanya kurang kuat, salah, gitu ya. Oke. Nah, nomor 7 dia salah gitu. Kalau kompetisi yang lemah itu adalah di antara dua spesies yang berbeda, khususnya yang berkebutuhannya berbeda gitu ya. Itu dia lemah gitu. Sebab individu yang dari spesies yang sama katanya memiliki kebutuhan yang sangat mirip atau sama. Nah, ini baru betul gitu ya. Ini salah, ini betul. Berarti nomor 7 itu kalau salah betul itu jawabannya adalah D. Gitu ya. Nomor 8, Echinodermata dikenal sebagai kelompok hewan pembersih pantai. Ini dia teman-teman. Jadi fungsi dari kelompok Echinodermata itu punya peran. Yang pertama, dia sudah disebutkan gitu ya, bisa jadi sebagai sumber makanan atau dapat dikonsumsi gitu ya. Contohnya apa? Misalkan contohnya gonad dari bulu babi gitu ya. Gonad dari bulu babi gitu ya. Saya tulis gonad yang dikonsumsi gitu ya di hotel-hotel dari individu bulu babi misalkan. Bulu babi. Terus ada yang juga dijadikan makanan itu sumber makanan misalkan jadi kerupuk gitu ya. Contohnya apa? Kerupuk teripang gitu ya atau dari mentimun laut gitu ya, bisa dijadikan sebagai sumber makanan, misalkan dijadikan kerupuk gitu ya. Dia holoturia, mentimun laut juga bisa dijadikan obat-obatan, misalkan selain sumber makanan bisa juga jadi obat gitu ya. Misalkan mentimun laut yaitu namanya itu ada jeli gamat misalkan gitu ya. Jeli gamat ini teman-teman ini dari mentimun laut gitu ya, dari olahan mentimun laut gitu. Terus fungsi yang lain adalah sebagai pembersih pantai gitu ya. Pembersih pantai. Kenapa disebut pembersih pantai? Misalkan bintang laut gitu ya. Nah, maksudnya mereka bintang laut dan teman-temannya yang lain dia memakan bangkai gitu ya. Jadi pembersih pantai disebutnya gitu ya. Berarti pernyataan yang pertama betul. Terus beberapa echinodermata seperti bintang laut merugikan karena merusak budidaya kerang mutiara. Nah, teman-teman, selain fungsinya dia bintang laut sebagai pembersih, ternyata betul ya, bintang laut juga teman-teman, bintang laut juga memang ini adalah hewan organisme yang memang ditakuti oleh para pembudidaya kerang gitu ya. Kenapa? Sebab kerang-kerang hasil budidayanya itu dia dirusak gitu ya oleh predator, salah satunya adalah bintang laut ini gitu ya. Dia merusak cangkang-cangkang atau kulit-kulit dari kerang ini gitu ya. Akibatnya dia tidak bisa menghasilkan mutiara secara baik gitu ya. Nah, ini juga betul gitu ya. Oke, terus betul-betul nyambung tidak? Pernyataan pertama tidak dijawab oleh pernyataan yang kedua. Berarti kalau tidak nyambung jawabannya adalah B gitu ya. Oke, nomor 8. Nomor 9. Zona apotik yaitu zona yang dapat ditemui cahaya. Oh, ini daerah berarti daerah gitu ya, atau zona laut ini dia.
zona laut berdasarkan intensitas cahaya, berdasarkan intensitas cahaya. Nah, kalau zona laut berdasarkan intensitas cahaya teman-teman, maka nanti dibagi tiga. Yang satu disebut sebagai zona potik, gitu ya. Oke, zona potik. Nah, yang kedua disebut sebagai zona twilight. Ini dia. Terus yang ketiga adalah zona apotik. Apotik, gitu ya. Nah, ini dia. Apa bedanya? Ini dia. Nah, kalau yang zona apotik teman-teman, ini dia kedalamannya itu kurang dari 200 meter gitu ya. Sehingga apa? Sehingga cahaya bisa masuk gitu ya. Cahaya masuk. Akibatnya masih terang kalau yang ini. Tapi kalau twilight ini adalah kedalamannya itu sekitar 200 sampai 2000 meter. Gitu ya. 2000 meter. Akibatnya apa? Sehingga di sini cahaya sedikit. Hanya di 200 meter misalkan gitu ya. Cahaya sedikit yang masuk. Sedikit gitu ya yang masuk. Tapi kalau zona apotik itu dia dari 2000 meter ke sana gitu ya. Dia lebih dari 2000 meter ke sana. Akibatnya apa? Ketika lebih 2000 meter lebih gitu ya ke sana terus bergerak. Akibatnya apa? Di sini cahaya tidak ada gitu ya. Ini dia tidak tembus cahaya. Cahayanya tidak tembus, akibatnya gelap gitu ya. Nah, zona apotik adalah zona yang dapat ditembus cahaya. Berarti nomor 9 nomor pernyataan mana ini nomor 9 ya. Zona apotik yaitu zona yang dapat ditembus cahaya matahari sehingga selalu terang. Salah berarti ya. Oke, ini dia salah atau kita sebut S aja ya. Sebab zona apotik berada pada kedalaman kurang dari 1000 meter. Apotik kurang enggak ya? Apotik itu lebih dari 2000 meter. Berarti ini juga salah gitu ya. Oke. Berarti salah-salah ya jawabannya. Gitu ya. Oke, sip, pintar. Nomor 10. Oke, nomor 10, epidermis daun disusun oleh selapis sel yang tersusun rapat katanya pada permukaan atas dan permukaan bawah gitu ya. Betul, maka di daun itu dia gitu ya, dia memiliki epidermis atas dan epidermis bawah. Gitu ya. Nah, dia memiliki gitu ya. Contohnya misalkan digambarkan. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini dia gambar dari daun gitu ya. Ini gambarnya ya. Oke. Nah, ini dia epidermis atas. Ini dia epidermis bawah. Gitu ya. Oke. Nah, epidermis ini yang unik adalah baik yang di atas ataupun yang di bawah epidermis itu dia dilapisi oleh lapisan lilin gitu ya, atau lapisan kutikula gitu ya yang mencegah penguapan. Ini dia gitu ya. Oke, berarti pernyataan pertama nomor 10 adalah betul di bawah dan di atas gitu ya. Oke, sebab lapisan epidermis katanya berperan untuk mencegah penguapan yang berlebih dari sel-sel daun karena dilapisi oleh lapisan kutikula. Betul gitu ya, tapi tidak menjelaskan ini ya. Berarti jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke, nomor 11. Volume air katanya air yang dikeluarkan dari manusia tergantung dari ketika volume air besar itu, jadi jika volume air ini dia sangat besar, maka dia dipengaruhi oleh yang pertama itu betul jumlah air yang diminum, jelas itu ya. Jadi ketika banyak minum, maka volume air dalam tubuh juga ya pasti bertambah, kan ya. Yang kedua, jumlah garam yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan dalam darah ini dia garam ini gitu ya, dia sangat mempengaruhi volume air yang dikeluarkan dalam tubuh kita gitu ya. Sebab fungsi dari garam itu kan nantinya dia kalau di larutan itu dia kan sebagai zat terlarutnya gitu ya, yang nantinya harus menyeimbangkan antara zat terlarut dengan zat pelarut gitu ya. Akibatnya nah jumlah keberadaan air itu memang sangat dipengaruhi juga oleh zat terlarut, dalam hal ini adalah garam gitu ya. Ini juga betul gitu. Terus kerja hormon antidiuretik. Nah, adanya ADH gitu ya, antidiuretik hormon dialah yang mengatur gitu ya
salah satu penyebab pengaturan dikeluarkan atau tidaknya air. Nah, contohnya adalah khusus pada kelainan ADH, misalkan ADH-nya kurang gitu ya. Maka ketika ADH-nya kurang dalam tubuh tidak dikeluarkan bahkan gitu ya, maka dia berkelainan diabetes gitu ya. Diabetes insipidus akibatnya orang tersebut ketika kelainan ADH tidak dikeluarkan dia pipis terus gitu ya, akibatnya kan mempengaruhi jumlah volume air yang ada dalam tubuh kita gitu ya, bahaya, bisa dehidrasi gitu ya, berarti dia betul. Terus jumlah air yang ada di dalam jaringan, jelas gitu ya, keberadaan air, dehidrasi atau tidaknya itu mempengaruhi ketika kita mau berkeringat ataupun ketika kita mau pipis gitu ya. Kita dehidrasi biasanya pipisnya jarang, atau kalaupun pipis dia lebih kental gitu ya. Gitu. Ini juga berpengaruh. Berarti nomor 11 adalah betul semuanya. Betul semuanya itu adalah jawabannya E. Gitu ya. Oke. Nomor 12 itu adalah tentang isolasi reproduksi, katanya di bawah ini yang mencegah terjadinya perkawinan. Baik teman-teman, berkenaan dengan isolasi gitu ya, sebagai pokok bahasan dari evolusi gitu ya. Isolasi itu dia merupakan salah satu faktor gitu ya terbentuknya spesiasi. Apa itu spesiasi? Adalah terbentuknya spesies baru. Nah, kenapa terbentuk? Salah satunya itu adalah dikarenakan adanya proses isolasi. Isolasi pun nanti dibagi gitu ya. Satu, ada isolasi diakibatkan untuk mencegah gitu ya. Yang pertama, mencegah, isolasi untuk mencegah terjadinya perkawinan. Oke, contohnya apa untuk mencegah terjadinya perkawinan? Ada isolasi geografis gitu ya. Ini dia mencegah terjadinya perkawinan. Isolasi habitat, isolasi iklim, isolasi tingkah laku, dan juga isolasi mekanik gitu ya. Alat reproduksi mekanik gitu ya, alat reproduksinya. Yang kedua, ada isolasi untuk mencegah terjadinya hibrida gitu ya, perkawinan sperma dan ovum gitu, hibrida. Nah, contohnya apa? Yaitu isolasi gamet kalau yang ini gitu ya. Isolasi gamet atau juga isolasi perkembangan gitu ya. Itu dia teman-teman. Jadi jawabannya yang mencegah terjadinya perkawinan adalah geografis betul, mekanik betul, tingkah laku betul, isolasi gamet. Isolasi gamet itu adalah mencegah terjadinya hibrida. Berarti salah kalau yang nomor 4. Jawabannya 1 2 3. 1 2 3 itu adalah jawabannya A. Gitu ya. Oke. Terus nomor 13. Virus katanya yang menyerang sel tumbuhan, yaitu virus yang menyerang sel tumbuhan, kita identifikasi nih. Virus tungro itu dia pada padi, menyerang tanaman padi gitu ya. Terus tobacco mosaic ini pada tembakau. Oke, terus citrus ini pada jeruk. Nah, kalau yang ini virus Round sarcoma virus, ini dia pada ayam. Berarti jawabannya 1 2 3 gitu ya. 1 2 3. 1 2 3 itu adalah A. Gitu ya, gampang itu mah. 4. Ciri-ciri metabolik fermentasi adalah fermentasi berarti ciri-ciri dari fermentasi adalah 1. Tempat terjadinya di sitoplasma. 1. Tempat terjadinya. Yang kedua, tidak menggunakan oksigen dalam prosesnya gitu ya. Tidak menggunakan akseptor oksigen, menggunakan oksigen gitu ya. Terus yang ketiga, dia reaksinya itu tidak sempurna gitu ya. Tidak sempurna reaksinya. Sempurna reaksinya gitu ya. Oke, terus dia menghasilkan sedikit ATP gitu ya. Itu dia reaksi fermentasi atau respirasi anaerob. Jadi jawabannya nomor 14 itu adalah akseptor elektron senyawa organik, dia tidak memakai akseptor elektron, oksigennya tidak digunakan. Nomor 2 adalah oksidasi tidak sempurna, betul. Proses terjadi di mitokondria, salah, sitoplasma. ATP yang dihasilkan sedikit, betul. Jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu adalah C.
gitu ya. Oke, terakhir nomor 15, berdasarkan pernyataan di bawah ini kombinasi yang sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Satu, jumlah populasi harus besar. Jumlah populasi ini syaratnya ya, mesti besar. Kalau tidak besar, salah berarti. Yang kedua, populasi terisolasi atau tidak terjadi migrasi. Tidak terjadi migrasi atau bahasa kitanya bolehlah tulis lagi terisolasi gitu. Nomor 4, tidak terjadi mutasi. Tidak terjadi mutasi gitu ya. Yang keempat, yang kelima, tidak terjadi seleksi gitu ya. Yang keenam, viabilitas kemampuan hidup, viabilitas dan fertilitas tinggi gitu ya, atau sama gitu ya. Ini dia. Jadi ukuran populasi harus besar, betul. Populasi bersifat terbuka, jangan terisolasi. Terjadi perkawinan secara acak, betul gitu kan ya. Terjadi mutasi gen, salah. Terus kemampuan reproduksi tiap individu sama, betul. Jadi 135. 135 itu adalah B gitu ya. Itu saja teman-teman, beres di paket yang kedua. Jadi 15 soal sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di pokok bahasan selanjutnya di paket yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.